Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa, perkenalkan diri, nama Taruna Madya Anandio Eka Yena Kurnia dari Prodi TIP 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari sensor dan akuator. Saya di sini mengambil judul prototipe sistem pengukuran suhu kereta otomatis berdasarkan jumlah penumpang berbasis ESP32. Terbelakangnya, penggunaan AC dalam kereta api memberikan beberapa manfaat yang signifikan. Pertama, AC dapat menciptakan lingkungan nyaman dan sejuk dalam kereta, terutama saat cuaca panas. Hal ini membuat perjalanan lebih menyenangkan bagi penumpang dan meningkatkan tingkat kepuasan mereka. Kedua, penggunaan AC dapat dalam kereta api membantu menjaga kualitas udara di dalam kereta. Kenyamanan merupakan salah satu yang menjadi aspek standar pelayanan minimum dalam perjalanan yang harus dipenuhi. Menurut Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2019, di dalam aspek kenyamanan yang harus dipenuhi yaitu fasilitas pengatur sirkus udara. Fasilitas untuk sirkus udara yang saat ini digunakan dalam perjalanan kereta api baik jarak dekat maupun jarak jauh yaitu AC. Dalam peraturan itu disebut bahwa suhu dalam kereta maksimal 27 derajat Celcius. Tabel komponen yang pertama adalah sensor ESP32, yang kedua modul IR transmitter, yang ketiga sensor DHT11, yang keempat sensor PIR, yang kelima kabel jumper, yang keenam adaptor 5 volt. Spesifikasi sensor yang pertama microcontroller ESP32, salah satu kelebihan yang dimiliki oleh sensor ESP32 yaitu sudah terdapat WiFi dan Bluetooth di dalamnya, sehingga akan sangat mudah ketika kita belajar membuat sistem IoT yang memerlukan koneksi wireless. Microcontroller SP32 memiliki keunggulan yaitu sistem biaya rendah dan juga berdaya rendah dengan modul WiFi yang terintegrasi dengan chip microcontroller serta memiliki Bluetooth dengan mode ganda dan fitur hemat daya menjadikan lebih fleksibel. Dua, sensor infrared transmitter merupakan suatu model pengirim data melalui gelombang inframerah dengan frekuensi carrier sebesar 38 kHz. Pemancar yang digunakan pada sistem ini terdiri atas sebuah link magnetic diode atau LED. LED adalah suatu bahan semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik yang tidak koheren ketika diberi tegangan maju. LED inframerah jenis diode yang memancarkan cahaya inframerah. Aplikasi sederhana menggunakan LED inframerah ini adalah remote AC. Pada penggunaan LED inframerah dapat diaktifkan dengan tegangan discrete atau DC untuk transmisi atau sensor jarak dekat, dan dengan tegangan alternating current atau AC 30-40 kHz untuk transmisi atau sensor jarak jauh. Untuk yang ketiga, sensor suhu DHT. Sensor digital yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan di sekitar. DHT11 memiliki 3 pin yaitu yang terhubung dengan microcontroller atau platform pengembangan seperti Arduino. Prinsip kerja sensor DHT yaitu menggunakan sensor termistor untuk mengukur suhu dan sensor kelembaban untuk mengukur kelembaban udara, perubahan dan suhu kelembaban. Menyebabkan perubahan resistansi pada sensor yang kemudian dikonversi menjadi nilai digital yang dapat dibaca oleh microcontroller. Yang keempat, sensor PIR merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi pergerakan. Karena itu, sensor PIR ini disebut sebagai sensor gerak atau motion sensor. Jadi, sensor PIR ini digunakan untuk mendeteksi apakah ada pergerakan manusia di sekitar jangkauan dari sensor. Tabel kenyamanan. Tabel kenyamanan ternyata menurut standar nasional Indonesia desain sistem. Dalam desain sistem sensor jumlah orang dan sensor suhu dihubungkan ke microcontroller untuk mengumpulkan data jumlah penumpang dan tersebut. Kemudian diproses menggunakan lookup tabel yang telah ditentukan yang terintegrasi pada program microcontroller untuk menentukan pengaturan suhu AC yang optimal. Ini adalah tabel perintah pengaturan suhu AC.
Untuk 4 orang, suhu AC menjadi 24 derajat. Untuk 5 sampai 9 orang, suhu AC menjadi 23 derajat. Untuk 10 sampai 14 orang, mengatur suhu AC menjadi 22 derajat. 15 sampai 19 orang, suhu AC menjadi 21 derajat. 20 sampai 24 orang, suhu AC menjadi 20 derajat. 25 sampai 26 orang, suhu AC menjadi 19 derajat. 30 sampai 34, suhu AC menjadi 18 derajat. 35 sampai 36, suhu AC menjadi 17 derajat. Dan 40 lebih, suhu AC menjadi 16 derajat. Tabel setting suhu dirancang untuk manajemen suhu AC otomatis. Pengujian jarak deteksi sensor PIR. Untuk jarak 10 cm sampai 550 cm itu masih terdeteksi. Namun untuk 600 sampai ke atas tidak menentu. Tabel di atas merupakan hasil pengujian jarak mendeteksi sensor PIR terhadap objek. Yang tabel hasil pengujian jarak IR ke AC yaitu 30 cm sampai 110 masih terdeteksi. Namun 120 sampai seterusnya tidak terdeteksi. Tabel di atas adalah hasil percobaan jarak IR ke AC dengan dapat meremote AC dengan jangkauan 110 cm. Pengujian koneksi alat dengan sumber jaringan WiFi. Untuk jarak 1 meter sampai 16 meter masih terdeteksi konektivitas, namun untuk 17 meter sampai 20 meter masih belum terkoneksivitas. Berdasarkan tabel di atas pengujian yang ditunjukkan, maka diperoleh jarak maksimal sistem alat dapat terhubung dengan sumber WiFi yaitu sejauh 16 meter. Tabel hasil pengujian sistem keseluruhannya. Dalam pengujian ini, prototipe sistem telah berhasil menunjukkan kinerja yang stabil dan responsif dengan kemampuan mengatur suhu AC secara otomatis berdasarkan jumlah orang terdeteksi sensor. Perbedaan sensor dengan sensor lain. Yang pertama, perbedaan sensor ESP32 dengan ESP8266. Untuk kinerja dan sensor, SP32 memiliki dua inti prosesor dual core Extesa LX6 dengan kecepatan hingga 240 MHz, lebih cepat dan lebih mampu menjalankan aplikasi yang kompleks. Untuk SP8266 menggunakan prosesor single core dengan kecepatan hingga 160 MHz, cocok untuk aplikasi ringan atau sederhana. Untuk selanjutnya, untuk konektivitas, SP32 mendukung Wi-Fi dan Bluetooth, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan lebih dari satu jenis konektivitas nirkabel. Untuk SP8266 hanya mendukung Wi-Fi, lebih terbatas dan konektivitas dibandingkan SP32. Untuk GPIO SP32 menyediakan lebih banyak pin GPIO hingga 34 pin, mendukung fitur tambahan seperti PWM, ADC, 12 bit, dan DAC. Untuk SP32 memiliki untuk SP8266 memiliki pin GPIO yang lebih sedikit sekitar 17 pin tergantung modul, dan ADC hanya 10 bit dan tidak memiliki DAC bawaan. Untuk memori, SP32 memiliki lebih banyak RAM dan memori flash lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan banyak data atau buff besar. Untuk SP8266, memori lebih terbatas, cocok untuk aplikasi ringan dengan kebutuhan memori rendah. Untuk harga, SP32 lebih mahal dibandingkan SP8266 karena fitur yang lebih lengkap. Untuk SP8266 pilihan lebih ekonomis untuk proyek sederhana. Untuk kompatibilitas dan dukungan SP32 mendukung lebih banyak protokol I2C, SPI, UART dengan konfigurasi fleksibel, kompatibel dengan berbagai lingkungan pengembangan seperti Arduino IDE, platform Mio, dan SPIDF. Untuk SP8266 mendukung protokol serupa tetapi dengan fleksibilitas yang lebih rendah. Perbedaan sensor IR dengan sensor IR receiver, fungsi utama IR transmitter berfungsi sebagai pemancar cahaya inframerah menghasilkan sinyal inframerah yang dikirim ke udara. Untuk IR receiver berfungsi sebagai penerima cahaya inframerah mendeteksi sinyal inframerah yang dipancarkan oleh IR transmitter atau sumber IR lainnya.
Untuk yang ketiga, perbedaan sensor di DHT11 dengan DHT22. Untuk akurasi DHT11 suhu plus min 2 derajat Celcius, untuk kelembapan plus min 5%. Untuk DHT22 suhu plus min 0,5 derajat Celcius, untuk kelembapan min 2 sampai 3%. Rentang pengukuran DHT11 suhu 0 sampai 5%. Untuk kelembapan 2% hingga 80%. Untuk DHT22 suhu min 40 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius, untuk kelembapan 0 sampai 100%. Untuk resolusi data DHT11 suhu 1 Celcius, untuk kelembapan 1%. DHT22 suhu 0,1 Celcius, untuk kelembapan 0,1 derajat 0,1%. Kecepatan responsif DHT11 memerlukan waktu refresh sekitar 1 detik. DHT22 memiliki waktu refresh lebih cepat sehingga 0,5 detik. Untuk harga, DHT11 lebih murah, cocok untuk aplikasi sederhana dan anggaran terbatas. Untuk DHT22 lebih mahal tetapi menawarkan performa lebih baik. Berdasarkan sensor PIR dengan ultrasonik. Untuk prinsip kerja, sensor PIR mengandalkan deteksi perubahan radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek, biasanya makhluk hidup seperti manusia atau hewan. Untuk sensor PIR pasif, artinya tidak memancarkan sinyal apapun, melainkan hanya menerima radiasi inframerah dari lingkungannya. Sensor ultrasonik bekerja dengan memancarkan gelombang suara ultrasonik frekuensi tinggi di luar jangkauan pendengar manusia dan mendeteksi pantulannya dari objek. Sensor ini aktif karena mengirim sinyal dan mengukur waktu tempuh gelombang suara untuk menentukan jarak atau ke keberadaan objek. Yang untuk yang kedua, jenis objek yang dideteksi, sensor PIR cocok untuk mendeteksi makhluk hidup atau objek yang memancarkan panas, tidak efektif untuk objek mati atau yang tidak memancarkan radiasi inframerah. Untuk sensor ultrasonik mampu mendeteksi hampir semua jenis objek, baik benda mati maupun makhluk hidup, selama objek tersebut dapat memantulkan gelombang suara. Untuk jangkauannya dan arah deteksi, sensor BIM memiliki sudut deteksi yang lebih lebar, biasanya digunakan untuk mendeteksi gerakan dalam area tertentu. Jarak pendeteksi relatif pendek, sekitar 2 sampai 5 sampai 12 meter tergantung spesifikasinya. Untuk sensor ultrasonik mampu mengukur jarak dengan presisi tinggi hingga puluhan meter tergantung pada jenis sensornya. Biasanya memiliki sudut deteksi yang lebih sempit dibandingkan PIR. Untuk aplikasi, sensor PIR digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia dalam aplikasi seperti lampu otomatis, sistem keamanan, dan alat penghemat energi. Untuk ultrasonik digunakan dalam aplikasi pengukuran jarak, robotika, kendaraan, atau sensor parkir, dan alat deteksi ketinggian cairan. Untuk kelemahan, sensor PIR tidak dapat mendeteksi objek yang tidak memancarkan panas, sensitif terhadap suhu lingkungan yang dapat mengaruhi akurasi deteksi. Untuk sensor ultrasonik kurang efektif pada objek yang menyerap gelombang suara seperti bahan lunak atau berpori. Suara lingkungan noise dapat memacu kinerja sensor. Untuk kesimpulan, yang satu, efisiensi pengaturan suhu prototipe ini mampu mengatur suhu secara otomatis berdasarkan jumlah penumpang dalam kereta dengan memanfaatkan sensor PIR untuk mendeteksi keberadaan penumpang dan sensor DHT untuk memantau suhu serta kelembapan sistem pada penyesuaian pendinginan pendinginan ruangan AC secara real time sehingga meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan. Untuk yang kedua, kinerja komponen utama SP32 berfungsi sebagai pengendali utama yang mengintegrasikan semua sensor dan modul mikrokontroller ini memberikan performa tinggi dengan koneksivitas nirkabel yang mendukung pengembangan sistem IoT. Untuk modul IR transmitter digunakan untuk mengirim sinyal inframerah ke perangkat AC agar dapat mengatur suhu sesuai kebutuhan. Untuk sensor PIR efektif mendeteksi perubahan gerakan untuk menentukan kehadiran penumpang, membantu sistem pendeteksi tingkat kepadatan. Untuk sensor di atas sebelah memberikan data suhu dan kelembapan yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada pengucapan kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.